Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi mengenai arrays. Sekarang saya mau mencari satu elemen. Elemen tertentu, nominal tertentu atau string tertentu ada pada indeks keberapa. Kita coba int data type. Sama dengan kita bilang di sini ini 500, 100, 100, 55, 15. Alright. Kemudian kita perhatikan ini. Kita mau memanggil salah satu built-in method yang ada di kelas arrays. Nah, ini method ini dia akan return value true atau false. Akan bilang arrays dot as list. Ini enggak ada. List. Kemudian dot contain angka, misalnya kita mau suruh dia cari angka 700. Mestinya kalau kita run program ini returnnya akan true, ya. Coba. Harusnya true. Kita lihat apa yang dihasilkan. False. Padahal 700 itu ada loh. Kita mencari sesuatu yang ada dan kita menggunakan built-in method yang ada di kelas arrays. Kenapa seperti ini? Karena ini adalah primitive data type. Ingat bahwa banyak sekali metode-metode yang tidak compatible dengan primitive data type. Jadi memungkinkan jika kita menggunakan integer object atau class data type. Nah, kalau ini kita run, hasilnya true. Right? Jadi kalau kita mau banyak memanipulasi data di Java, maka sebaiknya menggunakan class type atau integer object, ya, atau long object, double object, ya, tulisannya beda kan? Alright. Namun bagi orang yang sudah familiar dengan programming language di beberapa programming language selain Java, misalnya C, C++ atau Python, ya, dia nggak ambil pusing karena dia bisa membuat cara-cara manual, ya dibilangnya manual, atau dia bisa membuat algoritma sendiri tidak tergantung kepada built-in method. Itu bisa. Namun kalau kita sedang di tengah-tengah membuat satu aplikasi yang cukup besar, dikejar-kejar deadline, tentu akan sangat exhausted kalau kita harus meng-create algoritma masing-masing untuk setiap hal, padahal built-in method itu sudah ada di Java. It saves a lot of time dan effort. Jadi saya kasih lihat aja suatu hal yang sederhana. Misalnya tetap anggap bahwa harus pakai primitive data type. Alright? Ini kita hapus. Saya bisa menggunakan yang misalnya for, kemudian ada statement di situ, ada if statement, ada logic di situ. Integer I sama dengan 0. I lebih kecil dari a list.length. Kemudian I increment plus. Alright. Kemudian kita akan bilang if, jika, ya, if a list pada indeks I sama dengan, kita mau cari angka berapa ini, angka 700. Sama dengannya harus 2. Kalau sama dengan 1 ini artinya tanda assignment. Kalau sama dengan 2 artinya equal to. Ini common ya di Java, di Python, ya, ada beberapa programming language yang seperti itu. Kemudian kalau ditemukan a list I sama dengan 200, maka tunjukkan kepada saya ada di indeks berapa. Print line. Kita akan bilang indeks I tambah, kasih sedikit pemanis begini, tambah a list I. Right, kita run ini dan lihat hasilnya 2.700, artinya indeks 2 angka 700, indeks 2 angka 700. Ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2, ketemu. Right.
Kita mau coba satu lagi. Kemudian kalau kita ada string, nah kalau string ini bukan primitif, jadi bisa applicable semua method-method yang ada. Semua method yang ada bisa dipakai untuk string object. Oke, kita bilang blist, sebut kita mau nama-nama ternak ya, ternak dan unggas. Oke, kambing, sapi, nah, tambah lagi kemudian kerbau. Oke, kemudian kita bilang ayam, kemudian apa ya, bebek. Right, cukuplah. Oke, sama kita mau perform search seperti yang tadi ya, kita bisa menggunakan built-in method yang tadi kita pernah gunakan, arrays dot as list, sudah ada ini di list. Kemudian kita bilang contain, kita mau cari kerbau, dia harusnya memberi hasil true atau false, tapi kalau ada maka dia akan true. Okay. Ini sorry, yang ini kita hapus saya dulu biar nggak bikin bingung. Okay. Run, sekarang true, ada. Okay. Built-in method ini bisa kita gunakan untuk mencari ada di indeks yang keberapa. Oke, bisa. Nah, ketik sistem out print line. Okay. Saya gunakan satu built-in method as list, list, kemudian dot contain, bukan contain, index of tadi apa, kerbau ya. Right, kita run true, index 2 0 1 2, ada kerbau. Okay. Ini menggunakan built-in method, jadi kita nggak perlu pakai bikin-bikin logic segala kayak tadi, nggak perlu. Built-in methodnya applicable karena ini apa, string object. Okay. Jadi sekali lagi, kalau kita memang mau memanipulate data, kita mau memproses data dengan menggunakan programming language Java, kita harus juga familiar dengan built-in methodnya. Built-in method yang ada di dalam kelas yang ada, yang udah di provide oleh Java. Lebih dari 3.500 kelas, setiap kelas ada beberapa method, maka ya sebutlah mungkin ada 10.000 built-in method. Ya, itulah keistimewaan Java. Kita lanjut di tutorial berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, salam.